Benar saja, keesokan harinya, banyak orang sudah tiba di luar aula pengobatan kuno. Ini semua tentang keluhan antara Gu Yaotang dan Gu Fangzai. Hei, kenapa aula pengobatan kuno ini mengubah namanya? Ucap seseorang melihat plakat di atas pintu depan telah berubah. Ya, itu adalah balai pengobatan kuno kemarin. Mengapa diubah menjadi Paviliun Candi dalam semalam? Apa itu Paviliun Candi? Saya belum pernah mendengarnya. Aku juga belum mendengarnya. Di Changsuan City belum pernah ada kekuatan seperti itu, kan? Mungkinkah Gu Yaotang telah berlindung di pasukan lain? Tetapi ini terlalu cepat. Ucap kerumunan berbicara di halaman. Sao Chen, hati-hati, saya tidak berpikir orang-orang Gu Fangzai akan menyerah. Ucap Master Pengobatan Kuno dan yang lainnya juga berdiri di aula, dan berkata dengan gugup. Bagaimanapun, Gu Yaotang satu tingkat lebih buruk dari Gu Fangzai. Bahkan dengan Qin Chen, ahli pengobatan kuno masih kurang percaya diri. Apa yang Anda takutkan? Jawab Qin Chen dan berkata, yah, aku sibuk sepanjang malam dan aku lelah. Aku akan istirahat dulu. Anda akan memberitahu saya ketika orang-orang dari Gu Fangzai tiba di sini. Ucap Qin Chen menguap, berbalik dan pergi. Untungnya, dia memiliki piringan giok keberuntungan, dan dia beristirahat selama 1 hari di dalam, yang setara dengan lebih dari 1 jam di luar, dan dia memiliki cukup waktu untuk beristirahat. Melihat Qin Chen pergi seperti ini, Master Pengobatan Kuno sedikit tercengang. Master Pengobatan Kuno baru saja berbalik dan hendak mengatakan sesuatu kepada Sang Gukong. Sang Gukong juga menguap, Guyao Master, saya juga pergi istirahat dulu, beritahu saya jika ada sesuatu yang terjadi. Ketika menjelang siang, orang-orang Gu Fangzai akhirnya datang. Master Pengobatan Kuno memberitahu Qin Chen untuk pertama kalinya. Qin Chen juga telah menunggu dengan sedikit membosankan. Ketika dia mendapat berita, dia segera pergi ke aula. Dia tidak takut orang-orang ini datang, dia malah takut jika mereka tidak datang. Jika orang-orang Gu Fangzai benar-benar tidak datang, atau menggunakan metode lain, dia benar-benar tidak punya cara untuk menghadapinya. Sekarang mereka ada di sini, jelas ini masih dalam perhitungannya sendiri. Setelah Qin Chen, Master Pengobatan Kuno, Sang Gukong, dan Ai Ansun datang ke aula balai pengobatan kuno, mereka menemukan bahwa sudah ada 8 orang kuat yang duduk di sini. Setelah melihat basis kultivasi dari 8 praktisi ini, mata Qin Chen berkilat, Feng Bukun dan 7 orang bawahannya ada di ranah sage bumi yang kuat. Qin Chen merasa bahwa, tidak heran Gu Yaotang tidak berani melawan Gu Fangzai. Perbedaan kekuatan kedua belah pihak terlalu jauh. Balai pengobatan kuno hanya memiliki Ai Ansun, seorang sage bumi di tahap awal, tetapi Gu Fangzai memiliki total 9 master sage bumi. Ketika utusan ini melihat Qin Chen masuk, mereka berkata dengan dingin, apakah kamu yang membunuh Ouyang Cheng dari Gu Fangzai ku kemarin? Kamu sangat berani. Ucap Feng Bukun tiba-tiba terbakar amarah di hatinya, dan berkata dengan nada dingin. Dia berpikir bahwa apa yang dia lihat adalah ekspresi ketakutan Qin Chen, tetapi siapa yang mengira bahwa pihak lain begitu tenang sehingga kegelisahan di hatinya tidak dapat segera ditekan. Qin Chen berkata, jika Anda berbicara tentang beberapa orang yang datang ke aula pengobatan kuno saya untuk membuat masalah kemarin, memang Ben Sao yang membunuhnya. Adapun Ouyang Cheng yang Anda sebutkan, Ben Sao sedang tidak mengingatnya. Ben Sao membunuh terlalu banyak sampah, jadi aku tidak bisa mengingatnya. Jawab Qin Chen dengan ringan. Seorang master dari puncak tahap awal sage bumi di samping Feng Bukun tiba-tiba berdiri, dan niat membunuh yang mengerikan pecah dan menekan Qin Chen dengan kuat. Mengapa? Apa Anda tidak mengerti aturan? Ini adalah paviliun Candi saya, yang juga dilindungi oleh hukum kota Changsuan. Bawahan Anda di sini untuk membuat onar, dan Ben Sao hanya membela diri. Jawab Qin Chen mencibir. Pria besar itu sangat marah sehingga dia tidak bisa menahannya sama sekali. Tetapi sebelum dia bisa menembak, Feng Bukun segera menghentikannya. Ini menarik, Paviliun Candi,
dari mana kekuatan itu berasal? Lelaki tua ini baru mendengarnya untuk pertama kalinya. Karena Anda berbicara tentang aturan, orang tua ini akan berbicara tentang aturan dengan Anda. Ucap Feng Bukun mengangkat tangannya. Sebuah surat tiba-tiba muncul di tangannya. Guru pengobatan kuno, saya tidak peduli apa hubungan Anda dengan Paviliun Cendi ini. Apakah Anda bergabung dengan pihak lain atau dengan sengaja berlindung? Anda dapat melihatnya dengan jelas dengan mata kepala sendiri. 3 tahun lalu, Anda menandatangani perjanjian dengan Gu Fangzai kami. Saya bertanya apakah pil itu sudah ada. Ucap Feng Bukun mengambil kontrak itu dan menunjukkannya ke semua orang dengan seringai mengejek di sudut mulutnya. Banyak orang tiba-tiba berbisik di luar aula pengobatan kuno. Kontraknya secara alami jelas. Tidak ada yang salah tentang itu. Ketika menyebutkan ini, Master pengobatan kuno segera berdiri dengan marah dan berkata dengan marah, Feng Bukun, Anda masih memiliki wajah untuk mengatakan itu, Anda menggunakan bahan untuk menipu saya. Haha, kamu juga ahli alkimia, mengapa Anda tidak melihatnya pada awalnya? Tidakkah menurutmu ini alasan konyol? Jawab Feng Bukun mencibir, dia melanjutkan, menurut kesepakatan, selain hal-hal di aula pengobatan kuno, semua orang di aula pengobatan kuno ini juga akan melayani Gu Fangzai saya. Tatapan Feng Bukun jatuh tajam pada Qin Chen dan berkata, ayo, bawa dia untukku. Begitu suaranya jatuh, 2 orang sage bumi akan menerkam dengan kejam. Tunggu sebentar, ucap Qin Chen. Kamu ingin memohon belas kasihan saat ini, itu sudah terlambat. Jawab Feng Bukun berteriak, dengan tatapan tegas dia berkata, kamu telah membunuh orang-orang Gu Fangzai-ku. Hari ini, lelaki tua ini akan menghancurkan tubuhmu menjadi ribuan bagian untuk menghilangkan kebenciannya. Siapa bilang Ben Sao meminta maaf? Ucap Qin Chen mencibir dan melanjutkan, buka matamu, bukankah kamu menginginkan pil Huanggu Yiki? Ini 3 pil Huanggu Yiki, ambil saja. Qin Chen mengangkat tangannya, dan segera 3 pil itu jatuh ke tangan Feng Bukun. Apa? Huanggu Yiki dan penyempurnaan aula pengobatan kuno berhasil. Tiba-tiba, orang-orang Gu Fangzai terkejut, mata mereka buru-buru melihat ke atas, dan tatapan Feng Bukun juga jatuh pada 3 pil, dia dapat melihat bahwa ini adalah pil Huanggu Yiki. Qin Chen mencibir, Tuan pengobatan kuno, silahkan mengantar para tamu keluar. Beberapa orang kuat Gu Fangzai semua memandang Feng Bukun, dan wajah mereka ketakutan. Pil Huanggu Yiki? Apa itu pil Huanggu Yiki? Pernahkah kamu melihatnya? Ucap Feng Bukun menutupi ketiga pil itu untuk mencegah orang-orang di luar aula pengobatan kuno melihatnya. Pada saat yang sama, 3 pil menghilang, dan ada 3 pil Sein Yuan di tangannya, dan dia berkata dengan dingin, kenapa orang tua ini hanya melihat 3 pil Sein Yuan? Di mana pil Huanggu Yiki? Jelas ini adalah 3 pil Yuan suci. Master pengobatan kuno, ruang pengobatan kuno Anda tidak bisa mendapatkan pil Huanggu Yiki. Anda benar-benar menggunakan pil Yuan suci untuk berpura-pura. Anda sangat berani. Kontrak telah tiba, dan ruang pengobatan kuno Anda tidak bisa mendapatkan pil konyol itu, tetapi juga membunuh orang dari Gu Fangzai saya. Hari ini, lelaki tua ini datang ke sini untuk mengambil aula pengobatan kuno. Bunuh anak itu untukku, teriak Feng Bukun. Qin Chen mencibir, melambaikan tangannya, lusinan bendera formasi telah dilempar keluar olehnya, di bawah komando Qin Chen, Sang Gukong dan 2 lainnya ikut membantu mengaktifkan formasi. Saat Qin Chen menurunkan bendera formasi, Feng Bukun merasa ada yang tidak beres, ketika dia menemukan bahwa seluruh aula telah berubah menjadi area berkabut. Kemudian mereka terperangkap di dalamnya. Anak baik, saya tidak berpikir Anda masih master formasi. Tidak heran kamu begitu percaya diri. Ucap Feng Bukun mencibir. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, sebatang emas kuno sudah ada di tangannya. Dari sudut pandang Feng Bukun, gerakannya jelas bisa dengan mudah mematahkan formasi itu. Tetapi ketika emas kunonya menusuk formasi di depannya, formasi itu hanya bergetar hebat, dan kemudian kembali ke keadaan semula lagi.
Feng Bukun tiba-tiba terkejut dan berkata, bagaimana mungkin? Tidak, ini bukan formasi dasar tingkat suci, ini adalah formasi tingkat sage bumi. Bagaimana mungkin, Anda hanya seorang anak di alam suci, dapat memacu formasi sage bumi? Fikir Feng Bukun tidak lagi memiliki ketenangan sekarang. Feng Bukun tiba-tiba terbakar amarah, dan aura panas langsung melekat di seluruh ruangan. Dia ingin menerobos arai besar di sekitarnya untuk pertama kalinya, tetapi serangannya belum ditampilkan, dan seluruh arai besar sekali lagi bergetar. Segera setelah itu, cahaya mengerikan memberinya rasa ancaman yang kuat. Tidak, ini bukan hanya formasi sage bumi biasa, tetapi juga formasi pembunuhan. Gumam Feng Bukun tidak bisa berpikir terlalu banyak. Hanya saja, tanpa menunggu Feng Bukun menarik napas lega, cahaya pedang mengerikan yang tak terhitung jumlahnya telah menyapu ke arahnya, dan cahaya pedang ini mengandung aura pembunuhan yang mengerikan, yang sepenuhnya menyelimuti Feng Bukun. Feng Bukun terkejut dan buru-buru melawan, tetapi masih ada banyak energi pedang yang mengerikan, seolah menembus kehampaan, dan langsung menimpanya. Aturan spasial. Feng Bukun terkejut lagi. Cahaya pedang ini memang tidak bisa membawa kerusakan fatal pada Feng Bukun. Namun, Qin Chen tidak santai. Setelah menjebak Feng Bukun dengan formasi perangkap dan formasi pembunuhan ini, dia langsung menampilkan ilmu kendonya bertarung secara langsung dengan Feng Bukun di dalam. Meskipun Feng Bukun sangat marah, hatinya menjadi semakin ketakutan, berpikir bahwa Qin Chen adalah sosok yang menantang surga. Feng Bukun semakin berkeringat. Sial, bocah, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu? Teriak Feng Bukun merasakan krisis hidup dan mati, dan tidak peduli dengan hal lain. Dia membakar asalnya dan bayangan berbentuk naga berputar di sekelilingnya, mencoba naik ke langit, tiba-tiba, formasi yang membungkus mereka diledakkan. Sial, aku tidak menyangka bahwa Feng Bukun ini begitu kuat, tapi tidak apa-apa. Meskipun formasi perangkap telah rusak, tetapi formasi pembunuh masih ada. Gumam Qin Chen melirik ke atas. Sebelum berbicara, aturan guntur Qin Chen, aturan ruang angkasa, aturan pembunuhan, ranah pedang tertinggi, tanda ilahi pembelah langit, kekuatan jiwa, dan arai 10.000 semua didesak secara ekstrim. Seluruh tubuh Qin Chen penuh energi, angin dan awan berputar di sekitar tubuhnya. Namun, Feng Bukun juga sangat kuat. Keduanya bertabrakan satu sama lain, dan keduanya bergetar hebat. Tubuh Qin Chen bergetar liar, dan darah melonjak di tubuhnya. Jika bukan karena ekaristi abadi, tubuhnya akan meledak dengan pukulan ini. Tapi Feng Bukun juga tidak baik-baik saja, dia memuntahkan seteguk darah lagi, dan kekuatan guntur yang mengerikan menimpanya. Jubah di tubuhnya langsung hancur, dan kekuatan aturan yang tak terhitung jumlahnya terpesona. Baik Qin Chen maupun Feng Bukun terpental jauh di bawah pukulan mengerikan ini. Sekarang giliranmu. Qin Chen melangkah maju, menembak dengan sekuat tenaga lagi. Feng Bukun ngeri. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya tinggal di sini lebih lama lagi. Dia telah kehilangan hati untuk melawan, dan dia harus melarikan diri dari sini karena cedera serius. Mata Qin Chen dingin, niat membunuhnya meroket, dan pada saat terakhir, diam-diam mendesak asal-usul waktu. Kekuatan waktu. Akhirnya, Qin Chen menunjukkan kekuatan waktu yang paling menakutkan. Gerakan Feng Bukun melambat, dan kekuatan mengerikan mengalir ke tubuhnya secara instan, seperti melintasi sungai waktu yang panjang. Sosok Qin Chen luar biasa, seperti dewa yang terkenal di dunia, dengan kekuatan yang tak tertandingi. Tubuh Feng Bukun meledak, berlumuran darah, dan anggota tubuhnya terluka parah. Seluruh tubuhnya diselimuti api. Dia menatap Qin Chen dengan marah, penuh kebencian dan penyesalan yang tak ada habisnya. Dia tidak menyangka bahwa Qin Chen ini akan begitu kuat. Qin Chen meraih kepala Feng Bukun dengan cakar besar, dan King Lian Demon Fire membombardirnya. Saya adalah penguasa Gufangsai. Anda telah menyebabkan kekacauan di kota Changsuan dan pembunuhan yang disengaja. Mansion Tuan Kota tidak akan membiarkanmu pergi.
Jika Anda memiliki sesuatu untuk didiskusikan, lepaskan aku sekarang. Teriak Feng Bukun. Huff, bagaimana pemuda ini bisa membunuh orang sembarangan? Gu Fangzai, Anda yang mendambakan Gu Yaotang saya, ucap Qin Chen tertawa menyeringai dan memberikan cakarnya dengan keras. Feng Bukun berteriak, tubuhnya meledak, dan kemudian Qin Chen meninju segel yang tak terhitung jumlahnya dengan kedua tangan, dan menyegel semua ide, kekuatan magis, esensi dan darah, dan aturan Feng Bukun, dan mengubahnya menjadi lingkaran emas besar. Di bola emas ini, ada semua harta karun, asal-usul sage bumi, spar emas matahari, berbagai kekuatan magis, dan sebagainya. Kemudian Qin Chen menyimpannya ke dalam cakram giok keberuntungan alam semesta. Kamu benar-benar iblis, teriak salah satu bawahan Feng Bukun meraung putus asa. Begitu kata-katanya jatuh, mereka semua yang tersisa langsung diledakkan. Kecuali menyisakan seseorang. Orang ini bertanggung jawab atas sejumlah besar sumber daya Gu Fangzai. Dia berkata, maafkan aku, pahlawan muda, maafkan aku bekerja sangat keras untuk dapat berkultivasi ke alam sage bumi. Ini tidak mudah. Mohon maafkan saya. Saya rela mendedikasikan semua harta keluarga saya untuk bertahan hidup. Mulai sekarang, saya tidak akan pernah menjadi musuh dari aula pengobatan kuno. Di persimpangan hidup dan mati, dia berlutut dan memohon belas kasihan. Qin Chen berkata, jika Anda bersedia menjadi budak tuan muda ini mungkin mempertimbangkan untuk memberi Anda hidup.